Nah, pemirsa, sesuai dengan janji kita di awal, kita akan menjawab pertanyaan dari Instagram yang sudah Anda tanyakan kepada Dr. Selin. Nah, dokter, di sini sudah ada sekitar 4 pertanyaan. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama dari Salsa BLNB _. Dok, izin bertanya, apakah orang yang punya riwayat asam urat ini diperbolehkan untuk mengkonsumsi suplemen tertentu, dok? Kemudian ada dari Razaan.740, Assalamualaikum dok, izin bertanya, kenapa setiap duduk lama kaki saya langsung kesemutan? Nah, lalu ada dari Chris_like_fish, bagian pundak kanan di belikat kadang sakit kadang enggak, menjalar ke tangan kanan, apakah itu radang sendi atau asam urat? Dan yang terakhir ada dari Yopano_, Assalamualaikum, izin bertanya dok, bagaimana gejala awal terjadinya peradangan pada sendi dan cara mengatasinya? Silakan dijawab dokter. Nah, pertanyaan bagus ya teman-teman. Jadi kita akan menjawab dulu terutama untuk pertanyaan dari Chris Like_fish ya. Jadi untuk struktur pada sendi kita, anatominya itu sangat kompleks. Jadi bukan berarti jika nyeri pada area tersebut hanya penyebabnya adalah asam urat atau radang sendi. Karena ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien saya. Dok, saya dibilang asam urat. Jadi sebenarnya bukan ya. Asam urat itu gejalanya sangat khas seperti tadi inflamasi, kemerahan, ataupun adanya nyeri yang sangat-sangat tinggi. Sedangkan pada area struktur seperti contohnya bahu, pada lutut, itu banyak struktur seperti adanya otot, adanya meniskus atau bantalan sendi, serta adanya pada ACL. Jadi untuk dari usia sendiri juga berbeda biasanya. Pada asam urat biasanya rata-rata yang menyerang adalah usia yang produktif serta tidak aktif. Sedangkan pada area-area bahu dan lutut, apalagi jika teman-teman usia yang produktif tetapi aktif, sering berolahraga, tentu saja penyebabnya biasanya berbeda. Ya, jadi jangan pernah disamakan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, untuk gejala awal terjadinya peradangan pada sendi dan cara mengatasinya. Jadi untuk peradangan awal pada sendi, biasanya yang tadi kita harus tahu dulu penyebabnya. Apakah penyebabnya asam urat atau penyebabnya osteoartritis. Osteoartritis akan menyerang pada teman-teman wanita usia di atas 50 tahun dengan biasanya ada obesitas. Untuk asam urat biasanya dapat menyerang pada usia produktif hingga usia tua. Jadi tergantung radang sendi mana yang teman-teman alami sekarang, tergantung dari umur serta dari produktivitas. Kemudian untuk cara menanganinya. Nah, cara menanganinya tentu saja berbeda pada asam urat dan osteoartritis. Pada asam urat tentu kita harus mengontrol asupan kita, terutama makanan yang mengandung tinggi asam urat. Sedangkan pada osteoartritis kita dapat menguranginya dengan perubahan modifikasi gaya hidup. Misalnya kita rajin olahraga ataupun kita diet dan menjaga berat badan ideal. Tapi dokter, kalau misalnya asam urat itu masih boleh olahraga? Asam urat wajib olahraga. Wajib olahraga. Pada semua peradangan sendi kita tetap wajib berolahraga. Tetapi tentu saja pada asam urat, terutama jika kasus akut, kita olahraga pasti akan tidak merasa nyaman karena terjadi inflamasi atau nyeri yang berlebih. Nah dok, ini dari Razaan nih, kalau yang soal duduk lama kaki saya langsung kesemutan itu tuh apa sebenarnya tuh? Nah, jadi kesemutan bukan merupakan gejala dari asam urat ya teman-teman. Bukan. Karena kesemutan itu adalah adanya proses terjadinya kompresi atau tekanan pada saraf. Kesemutan itu biasanya korelasikan dengan adanya jepitan pada saraf. Entah saraf pada bagian perifer ataupun saraf bagian punggung. Nah, terus kalau misalnya dari yang suplemen tertentu nih, saya orang yang punya riwayat asam urat diperbolehkan untuk mengkonsumsi suplemen tertentu, itu gimana dokter? Benar, jadi pada dasarnya pada asam urat ketika dia fase akut sudah lewat, jadi fase inflamasi atau nyeri sudah lewat, dia akan menjadi fase kronis. Nah, di mana fase kronis ini akan terjadi kerusakan pada sendi secara lebih lanjut. Sedangkan penyebabnya adalah metabolik. Ya, jadi penyebabnya seluruh tubuh. Beda halnya dengan osteoartritis. Osteoartritis itu adalah kelainan pada area lokal, pada area sendi penopang berat badan terbesar. Hanya fokus di situ saja. Tepat. Jadinya untuk suplemen kita tetap ada misalnya yang mengandung kondroitin dan glukosamin. Karena pada kondroitin dan glukosamin tersebut dia akan memberikan efek protective agent terhadap sendi-sendi tersebut, baik maupun sendi kecil ataupun sendi besar. Nah dok, terakhir nih, tips untuk pemirsa Hidup Sehat TV One di rumah, cara pencegahan untuk asam urat dan juga pencegahan untuk radang sendi, gimana tuh dok? Nah, untuk pencegahan pada asam urat sendiri, kita harus mengurangi makanan yang tinggi purin. Nah, contohnya yang tadi kita sebutkan, seperti alkohol, minuman bersoda, jeroan, daging merah, ataupun seafood seperti kerang dan udang.
Serta kita harus melakukan modifikasi gaya hidup aktif dengan cara olahraga dan memaintain berat badan ideal. Sama halnya dengan namanya osteoartritis atau peradangan sendi. Pada peradangan sendi kita juga harus menyayangi sendi kita dengan cara tidak memberikan berat badan berlebih. Ya, berat badan ideal ini adalah kunci utamanya, poin utamanya, keyword. Nah, selain itu kita juga harus melakukan modifikasi gaya hidup aktif seperti dengan cara olahraga yang low impact, seperti berenang, sepeda statis, ataupun melakukan olahraga otot pada area-area sendi lutut. Kalau lari, Dok? Lari dapat kita lakukan asalkan dengan toleransi sewajarnya yang tubuh kita butuhkan, serta adanya interval untuk melakukan latihan otot yang sesuai pada otot paha kita. Oke, nah ini menarik sekali ya dokter, ini tipsnya juga sangat bermanfaat untuk pemirsa Hidup Sehat, dan dengan paparan dari Dokter Selin hari ini kita tahu nih apa nih perbedaan antara asam urat dengan radang sendi. Jadi radang sendi itu hanya fokus di lokasi tertentu saja ya dokter, sedangkan kalau untuk asam urat itu untuk keseluruhan tubuh, sehingga juga asupan makanan dan juga gaya hidup itu juga mempengaruhi, harus disesuaikan juga, dan pastinya kita harus melakukan pengecekan ke dokter untuk memastikan penyakit kita ya dokter ya. Benar. Nah dokter, terima kasih ya atas paparannya hari ini, sangat bermanfaat sekali. Dan pemirsa, demikian sudah Hidup Sehat 30 menit. Kami menemani Anda, jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekarwanda pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.